Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarnain, mahasiswa Pendidikan Agama Islam kelas 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Halaqah, Kotak Maktab, dan peranannya dalam sejarah pendidikan Islam. Yang pertama yaitu sejarah Halaqah. Halaqah atau halqah artinya lingkaran. Kalimat halqah min al-nas yang artinya kumpulan orang yang duduk. Menurut istilah halaqah diberi definisi sebagai berikut. Halaqah adalah sebuah proses belajar mengajar yang dilaksanakan murid-murid dengan melingkari guru yang bersangkutan. Biasanya duduk di lantai serta berlangsung secara kontinu untuk mendengarkan seorang guru membacakan dan menerangkan kitab karangannya atau memberi komentar yang terhadap karya orang lain, dan juga merupakan sebuah proses pendidikan di mana murid mengambil posisi melingkari guru. Guru duduk di tengah lingkaran murid dengan posisi wajah murid menghadap kepada guru. Hasan Alwi mendefinisikan halaqah sebagai cara belajar atau mengajar dengan duduk di atas tikar dan posisi melingkar. Halaqah sudah ada sejak masa awal Islam. Halaqah dimaksud pertama kali dilakukan di Masjid Nabi sendiri, lebih banyak melakukan tugas mendidik umat melalui halaqah di masjid yang menyatu dengan rumah beliau pada waktu yang dipilih. Hal demikian sebagaimana disebutkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya yang artinya sebagai berikut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sela-sela dalam ceramah pada hari-hari tertentu dan menghindari kebosanan. Dalam halaqah yang dimaksud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan materi ilmu yang beragam. Namun yang paling diutamakan oleh Nabi adalah mengajarkan Al-Quran. Pada majelis halaqah kenabian dipelajari ilmu-ilmu dasar beserta kaidah-kaidahnya, seperti berbagai macam fadilah, wawasan pemikiran, akhlak, tradisi yang baik, dan faedah-faedahnya yang besar, yang merupakan sumber ilmu pengetahuan. Dan tidak diragukan lagi, sesungguhnya ilmu dasar terpenting dari situ adalah Al-Quranul Karim. Dalam perkembangannya, halaqah tidak lagi diselenggarakan di masjid. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika menjadi Amirul Mukminin, menginstruksikan para pembantunya untuk membangun kutab, yaitu rumah-rumah belajar, sekaligus mengangkat pegawai untuk mendidik dan mengajari anak-anak tata krama dalam hidup. Di Madinah pada abad ke-14, halaqah masih menjadi institusi pendidikan yang dominan. Selanjutnya yaitu sejarah maktab dan kutab. Pada dasarnya, maktab dan kutab merupakan dua kata yang berbeda dari segi bahasa, tetapi secara istilah keduanya memiliki arti yang sama. Maka dalam pengertian etimologi, kata maktab merupakan bentuk isim makan dari wazan kata bayak tubuh yang berarti tempat menulis. Sedangkan mengenai kutab, Ahmad Syarabi memberikan pengertian bahwa asal mula kata kutab ialah taktibun, yakni al-kutabu min al-taktibi wa ta'alimi al-kitabati. Maksudnya kutab berasal dari kata al-taktib yang artinya pengajaran menulis. Dalam lisan al-Arabiyah yang dikutip oleh Ahmad Syalabi dikatakan bahwa al-kutabu maudi'u at-ta'limi al-kitabi, artinya kutab adalah tempat pengajaran menulis. Maktab atau kutab merupakan sebagai tempat pengajaran menulis telah ada dalam dunia Arab sebelum Islam. Itu sebenarnya sebuah tempat untuk belajar membaca maupun menulis. Lokasinya di rumah guru yang mana murid dikumpulkan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Ada juga jenis-jenis lain dari maktab setelah kedatangan Islam yang pembelajarannya tidak hanya Al-Quran dan agama, seperti kutab dari Abu Al-Qasim Al-Balqi yang terdapat sekitar 3.000 murid. Pengajar pada maktab tersebut disebut dengan sebutan mu'allim atau seorang guru. Kemudian masyarakat pra-Islam dianggap sebagai masyarakat jahiliyah. Dalam satu sisi, masyarakat jahiliyah dikenal dengan masyarakat yang tidak tahu akan baca tulis. Sementara pada masa itu terdapat dua imperium besar, yaitu Persia yang terletak di bagian timur dan Romawi yang terletak di bagian barat.
Dua imperium tersebut memiliki kekuatan dan peradaban besar yang dalam satu sisi lebih tinggi dari orang-orang Arab, termasuk dalam tradisi tulis-menulisnya. Dari proses belajar mengajar, yaitu membaca dan menulis, lahirlah sebuah istilah maktab dan kutab sebagai lembaga pendidikan dasar yang memberikan ruang untuk belajar baca tulis. Pada awalnya, sebutan kutab menunjukkan bahwa ia telah ada pada abad pertama dalam Islam. Akan tetapi menurut Asma Hasan Fahmi yang dikutip dari Mira Astuti dalam Nizar mengatakan bahwa keberadaan maktab dan kutab memiliki arti yang sesungguhnya sejak adanya Islam, karena keberadaannya sebelum Islam masih kurang populer. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa maktab dan kutab memiliki peran penting dalam pra-Islam sampai Islam datang dan berkembang dengan pencapaian ilmu pengetahuan yang gemilang. Lembaga pendidikan maktab dan kutab ini senantiasa mengalami perkembangan mulai dari masa awal Islam sampai pada masa dinasti Umayyah. Setidaknya sejak masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan putranya Al-Walid bin Abdul Malik, dan mencapai puncaknya pada masa Bani Abbasiyah. Disinilah madrasah sudah didirikan sebagai lembaga pendidikan menengah setelah kutab dengan corak dan model pendidikan yang berbeda dari sebelumnya. Maka dari itu, keberadaan lembaga pendidikan maktab dan kutab menjadi sangat penting untuk dikaji ulang, mengingat implikasi dari proses pendidikannya cukup untuk menjadi bekal pada proses pendidikan setelahnya. Sehingga dalam hal ini penulis berupaya mendeskripsikan tentang pelaksanaan pendidikan dasar di maktab dan kutab dalam perspektif historis. Menurut Mira Astuti dalam Nizar, keberadaan maktab dan kutab mengalami perubahan, yaitu perubahan bentuk dan fungsi, mulai dari masa awal Islam sampai dengan masa Khulafaur Rasyidin. Perubahan tersebut secara umum ialah para guru mengajar tanpa adanya bayaran atau sukarela, karena kondisi pada masa itu masih belum stabil. Akan tetapi pada masa Bani Umayyah, ada di antara para penguasa yang sengaja menggaji para guru untuk mengajar putra-putranya dan menyediakan tempat tinggal di istana. Di samping itu, ada sebagian kecil yang masih mempertahankan untuk lama, yaitu pelaksanaan pendidikannya berlangsung di sekitar masjid untuk murid yang kurang memiliki kemampuan di bidang ekonomi. Karena pelaksanaan pendidikan semacam itu mengikuti masa awal Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni guru hanya mendapat penghargaan dari masyarakat tanpa dibayar. Sementara perubahan dari segi fungsi dapat dilihat dari fokus pendidikannya yang hanya mengarah pada pembelajaran baca tulis sampai pada mengajarkan Al-Quran dan dasar-dasar keagamaan. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan dasar di halaqah, maktab, dan kutab merupakan lembaga pendidikan rendah yang sudah ada sebelum Islam datang. Definisi dari halaqah, maktab, dan kutab ialah tempat belajar membaca dan menulis. Akan tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, halaqah, maktab, dan kutab sebagai lembaga pendidikan juga mengalami perkembangan, baik dilihat dari segi materi yang diajarkan serta lokasi atau tempat pelaksanaan pendidikan tersendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifaatul Mahmudah dari kelas PAI 3B. Di sini saya akan mengkaji materi yang kedua dari kelompok 3, yaitu sejarah awal berdirinya Radatul Atfal. Yang pertama kita harus mengetahui, apakah itu Radatul Atfal? Radatul Atfal adalah pendidikan anak usia dini, yang mana kita kenal sebagai PAUD. Di sini Radatul Atfal masuk pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga berperan serta secara langsung sebagai pendidik dalam melakukan penyuluhan dan pembinaan umat Islam di kota Madinah. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan diterapkan di masjid-masjid, tempat pendidikan atau hutab, dan pasar. Kemudian beliau juga memberikan instruksi kepada para panglima perang untuk mendirikan masjid-masjid di setiap wilayah atau kota yang dikuasainya, yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan juga tempat menuntut ilmu.
Kemudian pada periode ini diterapkan metode pendidikan di mana siswa duduk melingkari gurunya. Kemudian di halaman mereka mengingkari gurunya belajar di halaman masjid. Kemudian pola pendidikan untuk anak pada zaman Khalifah Umar mulai tertata. Beliau membangun tempat khusus untuk menuntut ilmu bagi anak-anak di sudut-sudut Masjid An-Nahlawi, seperti dikutip dalam Nugraha 2019 halaman 45. Penataan ini menginspirasi terbentuknya pendidikan anak saat ini, lebih dikenal dengan berbagai istilah seperti Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA dan juga Taman Pendidikan Radatul Atfal, yang mana Radatul Atfal inilah yang kita kaji. Berdasarkan hal tersebut, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikatakan sebagai bapak ilmu taman kanak-kanak karena memang beliau pendiri awalnya. Untuk mendukung kegiatan ini, Khalifah Umar mengangkat dan menunjuk tenaga pendidik untuk seluruh daerah, termasuk daerah yang baru bergabung di bawah pemerintahannya, di mana para guru yang berada di wilayah yang baru dikuasai bertugas mendidik penduduk yang baru masuk Islam dengan mengajarkan Al-Quran dan kandungannya, akidah Islamiyah, serta ajaran Islam lainnya. Beberapa sahabat yang dipilih oleh Umar bin Khattab untuk dikirim ke daerah adalah Abdurrahman bin Ma'qal bersama dengan Imran bin Al-Hasim yang bertugas di Bashrah, Abdurrahman bin Ganam yang bertugas di Syria, serta Hasan bin Abi Jablah yang bertugas di Mesir. Khalifah Umar juga memperhatikan kesejahteraan tenaga-tenaga terkait dengan pendidikan dan keislaman. Nah, di sini Umar bin Khattab itu memberikan reward atau imbalan kepada guru-guru yang memiliki potensi tinggi atau kreativitas, yang mana imbalan ini berupa emas. Emas ini diberikan seberat dengan buku yang dikaji oleh guru-guru tersebut atau yang ditulis oleh mereka. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab juga membutuhkan tenaga dan pikiran para sahabat-sahabat senior dalam mendiskusikan dan mengambil kebijakan negara. Maka beliau membuat peraturan yang melarang sahabat-sahabat keluar Madinah kecuali kepentingan yang sangat mendesak. Penerapan peraturan tersebut juga berdampak besar pada perkembangan pendidikan di Madinah. Madinah tumbuh menjadi kota sumber ilmu yang didatangi oleh kabilah Arab dan dipenuhi pula oleh kaum Mawali yang dibawa oleh para sahabat dari negeri-negeri taklukan. Wilayah kekhalifahan yang semakin luas mendorong pertumbuhan kegiatan pendidikan Islam yang intensif. Semakin umat Islam, baik yang baru maupun yang sudah lebih dahulu menganut agama Islam, semakin besar untuk memperoleh ilmu keislaman daripada sahabat Nabi. Sehingga mobilitas para penuntut ilmu ke Madinah semakin lama semakin meningkat. Fenomena ini mulai melahirkan perbidangan disiplin ilmu keagamaan yang bermanfaat dalam perkembangan pendidikan bagi umat Islam, yaitu pengajaran bahasa Arab. Bidang pengajaran ini muncul karena orang yang masuk Islam dari daerah yang ditaklukkan harus mempunyai basic bahasa Arab jika ingin belajar dan memahami pengetahuan Islam. Oleh karena itu, pola dan perkembangan pendidikan pada masa Khalifah Umar bin Khattab lebih maju dibandingkan dengan masa sebelumnya. Mata pelajaran utama pada masa ini yaitu membaca dan menulis Al-Quran, menghafal dan menghayati isi kandungannya, serta mempelajari akidah dan ibadah, serta pokok-pokok agama lainnya. Untuk materi lainnya berdasarkan arahan Khalifah, Untuk materi lainnya berdasarkan Khalifah Umar, yaitu mengajarkan anak-anak berenang, kemudian memanah, seni mempertahankan diri, dan menunggang kuda. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Azhari Lilwalidain. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang materi dan kurikulum yang digunakan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi wafat, sebagai pemimpin umat Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah.
Khalifah adalah pemimpin yang diangkat setelah Nabi wafat untuk menggantikan Nabi dan melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan pemerintahan. Pola pendidikan pada masa Abu Bakar masih sama seperti masa Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Dari segi materi pendidikan Islam, terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan, dan lain sebagainya. Mata pelajaran yang diberikan kepada murid tidak jauh berbeda dengan pada zaman Nabi. Hanya usaha perluasan dan pengembangan ilmu sudah mulai tampak. Tempat mengajar masih diutamakan di masjid-masjid. Selain itu, pelajaran membaca dan menulis pun tidak ketinggalan. Pelajaran bahasa asing pun mulai dirintis untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dengan penduduk yang tidak berbahasa Arab, sebagai akibat dari perluasan wilayah ke luar Jazirah Arab. Masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar tidak lama, tetapi beliau telah berhasil memberikan dasar-dasar kekuatan bagi perjuangan perluasan dakwah dan pendidikan Islam. Pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Berkaitan dengan masalah pendidikan ini, Khalifah Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan pasar-pasar, serta mengangkat guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan. Mereka bertugas mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran Islam lainnya seperti fikih kepada penduduk yang baru masuk Islam. Yang menjadi pendidik adalah Umar dan para sahabatnya yang lebih dekat dengan Rasulullah yang memiliki pengaruh besar. Sedangkan pusat pendidikannya selain Madinah adalah Mesir, Syria, dan Basrah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, mata pelajaran yang diberikan adalah membaca dan menulis Al-Quran dan menghafalnya, serta belajar tentang pokok-pokok agama Islam. Pada masa ini, tuntutan untuk belajar bahasa Arab juga sudah mulai tampak. Orang yang baru masuk Islam dari daerah yang ditaklukkan harus belajar bahasa Arab jika ingin belajar dan memahami pengetahuan Islam. Pelaksanaan pendidikan di masa Khalifah Umar bin Khattab lebih maju, sebab selama Umar memerintah, negara berada dalam keadaan stabil dan aman. Ini disebabkan di samping telah ditetapkannya masjid sebagai pusat pendidikan, juga telah terbentuknya pusat-pusat pendidikan Islam di berbagai kota dengan materi yang dikembangkan, baik dari segi ilmu bahasa, menulis, dan pokok-pokok ilmu lainnya. Pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pelaksanaan pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Pendidikan di masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada, namun hanya sedikit terjadi perubahan yang mewarnai pendidikan Islam. Para sahabat yang berpengaruh dan dekat dengan Rasulullah yang tidak diperbolehkan meninggalkan Madinah di masa Khalifah Umar, diberikan kelonggaran untuk keluar dan menetap di daerah-daerah yang mereka sukai. Kebijakan ini sangat besar pengaruhnya bagi pelaksanaan pendidikan di daerah-daerah. Ada 3 fase dalam pendidikan dan pengajaran yang berlaku pada masa Utsman bin Affan, yaitu fase pembinaan, fase pendidikan, dan fase pelajaran. Fase pembinaan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan agar yang terdidik dapat memperoleh kemantapan iman. Fase pendidikan ditekankan pada ilmu-ilmu praktis dengan maksud agar mereka dapat mengamalkan ajaran dan tuntutan agama dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Fase pelajaran yaitu ada pelajaran lain yang diberikan untuk penunjang pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis, seperti bahasa Arab dengan tata bahasanya, menulis, membaca, syair, dan peribahasa. Pola pendidikan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada awal pemerintahan Ali, sudah diguncang peperangan dengan Aisyah, yaitu istri Nabi, beserta Talhah dan Abdullah bin Zubair karena kesalahpahaman dalam menyikapi kematian atau pembunuhan terhadap Utsman. Peperangan ini disebut Perang Jamal atau Unta, karena Aisyah memakai kendaraan unta, sehingga pada masa kekuasaan Ali tak pernah merasakan kedamaian. Sebetulnya tidak sehari pun keadaan stabil selama pemerintahan Ali. Tak ubahnya beliau sebagai seorang yang menambal kain usang, jangankan menjadi baik, malah bertambah sobek. Tidak dapat diduga bahwa kegiatan pendidikan pun saat itu mengalami hambatan karena perang saudara. Meskipun tidak terhenti sama sekali, stabilitas pendidikan dan keamanan sosial merupakan syarat mutlak terjadinya perkembangan itu sendiri, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun pengembangan intelektual dan agama. Ali sendiri tidak sempat memikirkan masalah pendidikan karena seluruh perhatiannya ditumpahkan pada masalah yang lebih penting dan sangat mendesak. Demikian kehidupan pada masa Ali, pendidikan yang masih berjalan seperti apa yang telah berlaku sebelumnya. Selain adanya motivasi dan falsafah pendidikan yang dibina pada masa Rasulullah, juga ada tumbuh motivasi dan falsafah pendidikan yang dibina pada masa
yang dibina oleh kaum Syiah dan Khawarij, yang mengakibatkan banyaknya pandangan dan paham yang menjadi landasan dasar serta berpikir yang memberi kesempatan untuk mencerai-beraikan umat Islam mendatang. Kurikulum yang dikembangkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Umumnya pelajaran yang diberikan guru kepada murid-murid seorang demi seorang, baik di kutab atau di masjid pada tingkat menengah dan pada tingkat tinggi, pelajaran diberikan guru dalam satu halakoh yang dihadiri oleh pelajar secara bersama-sama. Ilmu-ilmu yang diajarkan pada kutab pada mula-mulanya adalah keadaan sederhana, yaitu yang pertama, belajar membaca dan menulis. Yang kedua, membaca Al-Quran dan menghafalnya. Yang ketiga, belajar pokok-pokok agama Islam, seperti cara berwudu, sholat, puasa, dan sebagainya. Dan pada masa Umar bin Khattab di kutab, beliau menginstruksikan kepada anak-anak agar diajarkan berenang, mengendarai kuda, memanah, membaca, dan menghafal syair-syair mudah dan peribahasa. Sedangkan ilmu-ilmu yang diajarkan pada tingkat menengah dan tinggi terdiri dari yang pertama, Al-Quran dan tafsirnya, yang kedua, hadis dan mengumpulkannya, dan yang ketiga, fikih atau tasyri'. Baiklah, demikian apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.